PKI. Pasti yang terbayangkan adalah pengkhianatan, kudeta, rasa takut, hingga stigma anti-Islam. Semua ini tidak lepas dari narasi anti-komunis yang dibangun oleh Orde Baru. Narasi ini dipelihara lebih dari 3 dekade selama Orde Baru menguasai Indonesia. Melalui buku pelajaran, pemutaran wajib film pengkhianatan G30 SPKI, hingga sambutan-sambutan kenegaraan. Ia menjadi pondasi identitas kolektif sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, setelah reformasi, informasi semakin mudah diakses. Ruang publik menjadi lebih cair dan buku-buku terlarang pada zaman Orde Baru mulai beredar. Maka pertanyaannya adalah, apakah generasi sekarang masih menerima narasi itu begitu saja atau mulai menegosiasikannya? Penelitian yang dilakukan oleh Tontowi, terbit pada 2024, menelusuri bagaimana orang-orang Indonesia itu saling berinteraksi dengan narasi anti-komunis di dunia maya, khususnya di Twitter atau yang sekarang kita sebut dengan X. Metode yang digunakan adalah analisis konten. Data dikumpulkan dengan kata kunci PKI dari akhir September sampai awal Oktober 2018 saat diskusi tentang G30S ramai dibicarakan. Lebih dari 4.000 cuitan disaring, kemudian muncul angka 3.057 tweet yang relevan. Setiap tweet kemudian dibaca, diteliti, dan dimasukkan pada kategori tertentu. Keputusan diambil secara kolektif dan bila terdapat perbedaan pendapat, tim berdiskusi hingga mufakat melalui voting. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas besar, sekitar 71 cuitan mendukung narasi arus utama. Di sini, pengguna Twitter menuding pihak tertentu sebagai PKI atau simpatisan, mengulang stereotip negatif, ateis, kejam, anti-Islam, serta mendukung pemutaran film pengkhianatan G30 SPKI sebagai kebenaran sejarah. Ada keyakinan kuat bahwa kebangkitan PKI masih menjadi ancaman bangsa. Namun, ada 29 cuitan yang menghadirkan counter narratives. Mereka skeptis pada versi resmi, menyinggung teori konspirasi, keterlibatan Soeharto, CIA, dan pihak lain, yang kemudian juga mengkritik film pengkhianatan G30 SPKI sebagai propaganda. Ada pula suara simpati bagi korban pembantaian 65-66 beserta keturunannya, dan kritik pada rezim Orde Baru sebagai pelanggeng narasi tunggal. Penelitian ini menegaskan bahwa narasi anti-komunis masih sangat kuat, bahkan lebih dari 5 dekade setelah kejadian 65. Namun, resistensi mulai muncul. Skeptis, konspirasi, dan teori alternatif sampai dengan simpatis kepada korban mulai dilanggengkan. Artinya narasi dominan tidak runtuh, tapi sudah mulai tergoyahkan. Tantangannya saat ini adalah wacana negara menulis ulang sejarah yang berisiko mengulangi glorifikasi. Rekonsiliasi sejati hanya mungkin bila luka sejarah diakui, suara korban dihadirkan, dan ada dialog terbuka yang membangun agar masyarakat dapat menuju pemahaman yang lebih jujur, adil, dan manusiawi. Sekian, dan sampai jumpa pada video CICP berikutnya. Dadah!